warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ibu akan kasih semangat dulu ya sebelum kita belajar. Oke, assalamualaikum, how are you? Nanti kalian jawab I'm good gitu ya. Assalamualaikum, how are you? I'm good. Assalamualaikum, how are you? I'm good. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? I'm good. Oke, baik sekali ya. Oke, alhamdulillah bertemu lagi dengan ibu. Apa kabar kalian semua anak-anak? Baik ya, semoga sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis semester 1 kelas 7 yang materinya tentang perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, materi pembelajaran kita hari ini tentang perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian tuh bisa mampu dalam menjelaskan apa pengertian perilaku mencintai, dan yang kedua bisa menerapkan tentang perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kita memulai pelajaran selanjutnya. Sebaiknya kita review dulu yuk pelajaran sebelumnya. Kemarin siapa yang masih ingat tentang materi apa yang kita telah pelajari? Nah, betul sekali ya, kita mempelajari hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu akan tanya, siapa yang masih ingat pengertian hadis itu apa? Nah, yuk kita jawab bersama-sama. Hadis adalah, ada yang bilang pengertian hadis itu identik dengan as-sunnah. Nah, tapi juga ada beberapa ulama, beberapa ahli hadis yang membedakan tentang hadis dan as-sunnah. Nah, hadis yang kemarin kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah itu adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, atau kebiasaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Nah, kemarin juga kita sudah belajar ya tentang hadis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada hadis fi'li, dan yang kedua juga ada hadis qauli, dan yang ketiga juga ada hadis taqriri. Nah, yang pertama, ayo kita jawab bersama-sama. Hadis qauli itu adalah hadis yang berupa ucapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis fi'li adalah hadis yang berupa perbuatan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis takriri atau ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada para sahabat yang berbuat sesuatu dan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkomentar atau tidak menyetujui hal tersebut gitu. Ibu memulai materinya, ibu akan menayangkan satu video terlebih dahulu. Ayo siapkan catatannya ya, buku tulis dan alat tulis. Jadi kalian bisa catat poin-poin penting yang kalian dapatkan di dalam video tersebut. Nah, ayo kita mulai videonya. Waalaikumsalam. Manfaat cinta Al-Quran. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ngaji yuk.
saja nih poin-poin yang kita dapat dari video. Nah, tadi itu di video itu ada berupa nyanyian, itu ada kayak kata-kata ayo kaji Al-Quran, terus juga jangan hanya membaca, kita harus tahu mahrojnya, perbaiki mahrojnya, jangan asal membaca Al-Quran gitu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum kita tahu apa pengertian dari ini, kita harus tahu nih apa pengertian dari mencintai terlebih dahulu. Nah, mencintai itu adalah senang dengan hal-hal sesuatu sehingga dia tidak bisa jauh dari hal tersebut dan dia ingin selalu mendekatinya. Arti dari mencintai Al-Quran dan hadis ialah senang dengan hal sesuatu dan ingin selalu membacanya. Nah, ini yang benar ya. Mencintai Al-Quran dan hadis adalah senang dengan hal sesuatu dan selalu ingin membacanya. Membacanya saja sudah dibilang mencintai, apalagi dia kita sebagai seorang muslim atau muslimah mengkaji sesuatu hal yang terkandung di dalamnya itu udah benar-benar sangat mencintai. Nah, selanjutnya, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mencari informasi tentang bagaimana seseorang seharusnya membuktikan dia itu mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, gimana? Sudah dikerjakan? Nah, alhamdulillah ya. Ayo kita bekerjakan bersama-sama. Tadi mencari informasi tentang bagaimana seseorang seharusnya membuktikan kecintaannya kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kita jawab bersama-sama. Jadi, bagaimana kita harus membuktikan atau apa saja yang menentukan perilaku mencintai Al-Quran dan hadis? Yang pertama, lalu menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai dasar dalam dia melakukan segala hal sesuatu dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, dia menyediakan waktu khusus untuk membaca Al-Quran dan hadis. Pun yang ketiga itu adalah ia itu mengajarkan Al-Quran dan hadis agar ilmunya bermanfaat. Terus adapun yang keempat itu perilaku mencintai Al-Quran dan hadis itu bisa dicontohkan. Dia bisa mengajar atau mengaji atau mendirikan sebuah taman pendidikan Al-Quran, atau dia di dalamnya berupa pelajaran hadis juga gitu. Dia ikut berpartisipasi dalam TPQ tersebut. Sekarang Ibu akan memberi kalian tabel refleksi diri yang berupa pernyataan-pernyataan yang di sampingnya itu ada kolom iya atau tidak. Nah, berilah tanda centang pada kolom yang tersedia yang sesuai dengan perilaku kalian. Nah, Ibu beri satu contoh ya. Misal nih nomor 1. Nah, nomor 1 itu ada pernyataan bahwa aku yakin bahwa hidup kita akan lebih terarah dengan berpedoman Al-Quran dan hadis. Nah, jika kalian setuju dengan pernyataan nomor 1, berilah tanda centang di kolom iya. Nah, sedangkan jika kalian tidak setuju, berilah tanda centang tidak. Gitu ya? Masih udah dimengerti? Nah, sudah selesai ya? Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, nomor 1. Aku yakin bahwa hidup kita akan lebih terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Iya atau tidak?
Ya, kita beri tanda centang di iya ya. Kenapa? Karena bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa di dalam Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk kehidupan untuk manusia. Nah, selanjutnya nomor 2, aku yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan wasiat terbesar bagi kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita jawab iya atau tidak? Nah, kita jawab ya. Kita jawab iya. Kenapa? Benar ya, itu Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah berupa wasiat untuk kita juga sebagai petunjuk kita. Nah, hadis juga itu diwariskan kepada para sahabat gitu. Nah, selanjutnya nomor 3, aku yakin seberapa buruknya nasib seseorang di dunia, asal ia tetap memegang hukum Al-Quran, ia tidak akan merasa bersedih. Nah, kita jawab iya ya. Nah, nomor 4, lanjut. Untuk mempersingkat waktu, nomor 4, aku yakin jika aku menerapkan akhlak Al-Quran, maka aku dapat meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita jawab iya. Nomor 5, aku merasa bahwa seluruh kewajibanku terselesaikan dengan baik karena aku tidak meninggalkan Al-Quran. Di sini ibu akan memilih iya atau tidak ya? Nah, ibu akan memilih tidak. Kenapa? Nah, karena kewajiban kita tidak hanya membaca Al-Quran, ada kewajiban yang lain nih. Kita sudah diatur ada di rukun Islam yang ada 5, yaitu pertama itu adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima juga haji. Nah, selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan yang akan diajukan. Mungkin tadi ada yang tidak mengerti atau gimana? Nah, ada pertanyaan nih dari teman kalian. Pertanyaannya itu ada, bagaimana cara menumbuhkan sikap perilaku mencintai Al-Quran? Nah, di sini siapa yang bisa jawab? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Nah, pertama, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap perilaku mencintai Al-Quran dan hadis? Yang pertama, jika kalian mempunyai adik dan anak kelak nanti, itu kalian bisa memberi pengertian sedikit demi sedikit tentang hadis yang berupa mencintai Al-Quran ataupun hadis. Nah, misal kita beri pengertian atau hadis tentang salah satu contoh nih, ada jelaskan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Nah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, berilah pengertian ataupun hadis tersebut. Nah, jadi dia tuh ada beberapa motivasi untuk mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua, kita bisa melestarikan atau membudayakan membaca Al-Quran dan hadis di lingkungan kita sendiri dulu. Nah, misalnya kayak ibu nih, ibu akan mengajak kalian itu untuk membaca. Nah, di sekolah, di rumah, di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar gitu ya. Sampai di sini dulu ya materi tentang perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita akan menyimpulkan nih pelajaran materi hari ini. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan hari ini, tadi ibu sudah membahas tentang arti dari mencintai Al-Quran dan hadis. Nah, apa arti dari mencintai Al-Quran dan hadis? Nah, mencintai Al-Quran dan hadis itu adalah senang dengan hal sesuatu tersebut dan dia ingin lebih dekat dan ingin selalu membacanya. Nah, yang kedua itu beberapa perilaku mencintai Al-Quran dan hadis. Contohnya yaitu kita bisa menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran dan hadis dan juga ikut berpartisipasi dalam taman pendidikan anak-anak, seperti kita mengaji di sana atau mengajar ataupun kita bisa membuat TPG gitu. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya materinya. Alhamdulillah sudah selesai.
Sekarang ibu akan beri tugas kepada kalian untuk PR di pekerjaan rumah. Nah, ibu akan beri tugas kepada kalian, itu ada tabel tentang bukti kecintaan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, di situ ada berupa tabel yang sudah ada alternatif yang bisa kalian pilih untuk bukti kecintaan kepada Al-Quran dan hadis. Bisa kalian lihat ya di buku paketnya di halaman 58. Misal di tabel itu ada alternatif membaca Al-Quran minimal 50 ayat. Terus yang kedua ada alternatif membaca 5 hadis gitu. Nah, bisa kalian pilih beberapa alternatif tersebut. Itu untuk membuktikan kecintaan kalian kepada Al-Quran dan hadis. Ayo kita mulai kerjakan dari sekarang ya. Semoga beberapa alternatif itu bisa tumbuh dari kepercayaan diri kalian untuk cinta kepada Al-Quran dan hadis. Nah, alhamdulillah sampai di sini dulu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.